Puji Tuhan, selamat sore saudara-saudara sekalian. Sebelum kita masuk di dalam doa kita, sedikit kita melihat ke dalam firman Allah, sedikit hal yang bisa kita renungkan yang berhubungan dengan kuasa Roh Kudus. Mari saudara-saudara sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Saya bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat ini ada dua hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah di bagian tentang larangan Yesus kepada murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Larangan untuk meninggalkan Yerusalem. Arti dari Yerusalem sendiri sangat banyak, saudara-saudara sekalian. Banyak sekali. Dan salah satu dari arti Yerusalem adalah kota yang kudus. Ini bisa diartikan sebagai tempat di mana kekudusan itu berada, atau tempat di mana Roh Allah berkenan untuk bersemayam. Sudah pasti Roh Allah bersemayam di tempat yang kudus. Tuhan hadir di mana ada kekudusan, saudara-saudara. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 di ayat yang ke-14 dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dikata kalimat sebelumnya, kejarlah kekudusan. Saudara-saudara, hidup di dalam kekudusan itu butuh usaha. Kudus artinya benar. Yang sudah pasti benar sejalan dengan firman Allah. Kudus berarti suci. Tidak melakukan hal-hal yang tercela, tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Itu kudus. Kejarlah kekudusan. Untuk hidup kudus, kita perlu berusaha. Ya, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Saya katakan begitu ya, zona nyaman kita. Lalu kita masuk ke dalam zona perang. Perang melawan apa? Perang melawan diri kita. Karena manusia pada dasarnya senang melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dosa itu mendarah daging di dalam kehidupan kita. Dan untuk hidup kudus itu butuh usaha, saudara-saudara. Untuk hidup kudus itu perlu pengorbanan. Untuk hidup sejalan dengan kebenaran firman Allah itu butuh perjuangan. Kejarlah kekudusan. Karena apa kita harus kejar? Ayat yang sudah kita baca mengatakan dengan jelas, tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan tanpa kekudusan. Ini firman Allah. Jalan supaya Tuhan bisa hadir di dalam hidup kita. Kita bisa mengalami kuasa Tuhan, yaitu kita hidup di dalam kekudusan. Lalu yang kedua,
adalah tentang menantikan janji Bapa. Janjinya sudah jelas, saudara-saudara, yaitu kuasa Roh Kudus. Tapi di situ ada kata menantikan janji Bapa. Menantikan ini sama dengan menunggu, ya, sama dengan menunggu. Tapi yang jadi pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana caranya kita menunggu, atau bagaimana caranya kita menantikan janji dari Tuhan itu? Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-53, dikatakan begini, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Senantiasa ada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lukas 24 ayat 23 ini bercerita tentang bagaimana murid-murid menantikan janji Tuhan. Dikatakan mereka senantiasa ada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Murid-murid menantikan janji Tuhan dengan apa? Dengan persekutuan. Dengan yang paling pertama kan persekutuan. Bersehati. Lalu dengan memuliakan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita harus hidup di dalam persekutuan. Persekutuan satu dengan yang lain. Dengan saudara seiman kita. Dengan saudara yang ada di dalam komunitas gereja lokal kita. Bagaimana kita membangun kesehatian di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan. Kita tidak membuat perbedaan di dalam persekutuan kita, tetapi kita membuat kesehatian. Tujuannya cuma satu, supaya Tuhan dipermuliakan dalam persekutuan kita, di dalam apa yang kita kerjakan, dalam gereja lokal, di dalam komunitas kita. Ada persekutuan dan memuliakan Tuhan. Saudara, memuliakan Tuhan tidak cuma melalui pujian dan penyembahan kita, tetapi kita memuliakan Tuhan dengan pemikiran kita. Kita memuliakan Tuhan dengan perkataan kita, dan yang paling penting, kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan kita. Ingat saudara-saudara sekalian, perbuatan lebih berbicara dari perkataan. Sehingga kita harus perhatikan apa yang kita lakukan. Kita harus pikirkan apa yang kita katakan. Sehingga segala sesuatu yang keluar dari dalam kehidupan kita, hasilnya Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Mari saudara-saudara sekalian, kita tinggal dalam kekudusan. Kita hidup suci di hadapan Tuhan. Kita tinggal dalam persekutuan di dalam Yesus. Dan biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus selalu tinggikan, dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Kehendak-Mu bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu telah Engkau nyatakan. Bagian kami adalah melakukan kehendak firman-Mu. Kerinduan kami supaya kuasa Roh Kudus itu dicurahkan. Kami dipenuhkan, hidup kami dipulihkan. Kami menjadi berkat melalui perkataan, perbuatan,
bahkan pemikiran kami yang tidak terlihat oleh orang lain, itu semuanya memuliakan Tuhan. Urapi kami, turunlah atas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.